Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit, saya pengen berkonten begitu ya. Jadi saya akan coba membuat video pembelajaran, tidak tahu nanti ada yang melihat atau tidak. Ya, yang penting saya berikan yang terbaik. Begitu. Jadi malam ini saya akan coba membuat suatu konten tentang materi kimia khususnya. Begitu kaitannya dengan sel volta. Begitu ya. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai dari sel volta, kita akan mencoba mengenal dulu yang namanya elektrokimia. Begitu. Jadi, elektrokimia ya. Kita akan mulai dari elektrokimia. Apa itu elektrokimia? Elektrokimia itu sebenarnya adalah cabang ilmu kimia, begitu. Jadi dia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari, gitu. Jadi dia belajar atau fokus pada tentang hubungan antara antara ya arus listrik, begitu. Arus listrik dan reaksi kimia. Jadi kita punya dua poin sebenarnya di sini. Yang pertama adalah arus listrik, yang kedua adalah reaksi kimia. Lah, berdasarkan dua hal ini nanti ada hubungan timbal balik antara keduanya, begitu. Jadi hubungan timbal balik antara arus listrik dan reaksi kimia. Lah, reaksi kimia di sini dia spesifik terkhusus pada reaksi redoks, begitu. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Kenapa reaksi redoks? Karena reaksi redoks itu adalah jenis reaksi kimia yang melibatkan elektron. Dan kita tahu bahwa arus listrik itu dapat dihasilkan jika ada perpindahan atau pergerakan elektron. Gitu. Nah, tentang elektrokimia ini nanti, dia dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya sel volta atau sel galvani, begitu. Yang kedua, ada yang namanya sel elektrolisis. Nah, kita mulai masuk bagian yang pertama dulu, ya. Jadi, bagian pertama, begitu, yaitu ada yang namanya sel volta. Nah, atau ada juga yang menyebutkan sel galvanik, begitu. Nah, apa itu sel volta atau sel galvani? Sel volta atau sel galvani itu adalah jenis rangkaian sel. Jadi dia adalah rangkaian sel, begitu, yang di mana rangkaian sel ini nanti dia menghasilkan atau merubah, begitu ya, merubah atau memanfaatkan juga boleh reaksi kimia menjadi menjadi arus listrik, begitu. Jadi dia memanfaatkan reaksi kimia atau merubah reaksi kimia menjadi arus listrik. Contohnya apa? Jadi contoh penerapan dari sel volta itu ya salah satunya yang benar-benar ada di sekitar kita ya ada yang namanya baterai, begitu. Baterai. Terus ada juga yang namanya aki, gitu ya. Ah,
Baterai sendiri kan banyak jenisnya, gitu kan. Dan kalau kita membicarakan kondisi sekarang, itu penerapan baterai sangat luas sekali karena sudah diterapkan pada konteks mobil listrik ataupun panel surya ya. Panel surya itu sebenarnya dia juga memanfaatkan baterai seperti itu. Nah, ini adalah sel volta. Nah, sekarang kita masuk poin yang pertama dulu, begitu. Sebenarnya kalau kita membicarakan sel volta atau sel galvanik, itu rangkaiannya seperti apa? Atau komponen dalam sel volta itu seperti apa? Ya, kita masuk yang pertama kepada komponen sel volta, begitu ya. Sel volta atau sel galvanik ini komponennya sebenarnya kurang lebih ada dua komponen utama. Jadi yang pertama itu ada yang namanya elektroda. Jadi komponen yang pertama itu ada yang namanya elektrod, gitu ya. Elektroda atau kalau dalam bahasa kelistrikan mungkin dikaitkan dengan kutub positif dan kutub negatif. Nah, ketika elektroda ini merupakan komponen utama dari sel volta, itu nanti terdiri dari dua kutub, teman-teman. Jadi ada yang namanya elektroda. Jadi elektroda sendiri dibagi jadi dua. Ada yang namanya elektroda positif, begitu ya. Ah, ada juga yang namanya elektroda negatif, begitu. Nah, dalam sel volta, elektroda positif dan elektroda negatif itu nanti punya istilah. Kalau elektroda positif itu dikenal dengan sebutan katoda, begitu. Kalau elektroda negatif itu dikenal dengan sebutan anoda, seperti itu. Nah, itu adalah komponen yang pertama dari sel volta. Yang kedua, begitu. Itu komponen sel volta itu ada yang namanya larutan elektrolit. Ya, ada yang namanya larutan elektrolit. Atau tidak harus larutan sebenarnya. Karena kondisi sekarang itu banyak juga material atau baterai dan aki ya, yang dia itu bentuknya kering. Kadang tidak dalam bentuk larutan elektrolit lagi, itu bisa juga dalam bentuk pasta, gitu. Pasta elektrolit, gitu. Pasta elektrolit, begitu ya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oke, ini adalah komponen sel volta, begitu. Lah, yang unik, teman-teman, yang unik kalau kita membicarakan tentang sel volta ini ya, di setiap elektrodanya, gitu, di setiap elektrodanya itu nanti terjadi reaksi spesifik. Ya, jadi di katoda itu nanti terjadi reaksi yang namanya reaksi reduksi. Gitu. Jadi yang perlu diingat adalah ya di katoda itu reduksi begitu. Reaksinya harus reduksi. Artinya terjadi penurunan bilangan oksidasi atau terjadi penangkapan elektron. Beda dengan anoda. Kalau anoda itu nanti reaksinya adalah reaksi oksidasi. Begitu. Jadi harus terjadi kenaikan bilangan oksidasi atau pelepasan elektron. Mungkin untuk mempermudah meskipun gambarnya nanti tidak terlalu bagus ya, saya coba gambarkan eh, gambaran lah ya, gambaran rangkaian sel volta dengan model jadul. Begitu, karena kita mengilustrasikan masih menggunakan larutan elektrolit. Begitu. Kalau sekarang saya yakin udah tidak, karena bagaimanapun ya apa namanya kondisi sekarang udah banyak dalam bentuk pasta begitu ya, karena dia lebih efektif dan juga tidak mudah tumpah begitu.
Ya, eh, kita coba gambar batang elektrodanya begitu. Eh, Bengkong-bengkong, tidak apa-apa. Nah, ini kita coba hubungkan dengan apa namanya? Biar naikin sedikit. Eh, kok gabus? Nah, sip. Oke, ini saya coba gambar ilustrasi sederhana begitu ya. Jadi saya coba gambarkan ada dua gelas beker begitu yang kemudian dicelupkan dengan batang elektroda. Nah, kita ngambil contoh saja ya, sampel. Misalkan di sebelah sini itu sebagai kutub positif begitu ya. Berarti sebelah sini itu nanti sebagai kutub negatif. Sehingga kita tahu, oh sebelah sini berarti katodanya, ini anodanya. Nah ini nanti itu dalam bentuk larutan elektrolit. Saya ngambil contoh misalkan ini eh, apa namanya? eh, apa? Di sini larutan, Pak ya. Tak kasih aki gitu aja lah. Ini juga ada larutan gitu. Ah, nanti ilustrasinya ada katoda, ada anoda. Terus kemudian biasanya kalau kita membicarakan sel volta itu akan ada juga jembatan garam namanya teman-teman. Jadi ada yang namanya jembatan garam. Jembatan garam itu nanti menghubungkan jembatan garam atau salt bridge gitu ya kalau dalam versi Inggrisnya. Nah, tujuannya untuk mengkondisikan pergerakan ion-ion di dalam larutan begitu. Oke, cukup ini dulu. Nanti akan saya coba jelaskan tentang bagaimana cara kerja dari sel volta. Oke, thank you. Selamat malam. Selamat beraktivitas.